Puji syukur alhamdulillah kita kembali bertemu di Mushola Al-Islah dengan kegiatan yang agak berbeda dari hari-harinya. Hari-hari biasa hanya ada sholat berjamaah, tapi untuk sekali 2 minggu kita melaksanakan santapan rohani. Ada yang menyebut santapan rohani, ada yang menyebut bintal, pembinaan mental, dengan harapan kita semua selalu berusaha menjadi baik dan menjadi lebih baik. Karena kita sebagai manusia yang lalai, kalau tidak diingatkan semakin lalai. Kalau ada kita yang kurang baik, semakin tidak diingatkan menjadi kurang baiknya, akhirnya nanti menjadi orang yang tidak baik. Semua kita lakukan di dunia ini dengan tujuan akhir adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Manusia itu diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka sesuai dengan perubahan pola pikir, walaupun dirumuskan oleh kepegawaian, kemudian sudah mulai kita baca setiap apel, kemudian juga ditempelkan di dinding. Poin satunya itu adalah biasanya bekerja untuk uang, sekarang bekerja untuk ibadah. Tapi bukan berarti uangnya tidak perlu gitu ya. Uangnya tetap perlu, tetapi kita tambah nilainya dengan ibadah. Semua sistem dibangun baik dengan APM, dengan ZI, itu semua juga untuk menjadikan kita lebih baik. Menjadi baik memang Bapak Ibu kadang terasa berat, terutama kalau kita melihat contohnya di dunia ini. Kalau orang baik itu tidak jadi lebih bagus dalam penilaian umum. Umpamanya orang kaya ternyata bukan orang baik, atau orang sukses ternyata bukan orang baik. Itu membuat kita kadang lemah. Ada orang pelit tetapi dia kaya, itu semakin mengganggu kita. Berarti ada orang kaya karena pelitnya, nanti itu menjadi contoh tidak baik. Kalau bapak itu bisa kaya karena pelit, berarti kita harus pelit juga. Ada orang sukses tetapi ternyata korup, tidak disiplin, itu juga akan mengganggu kita. Kalau kita lihat si Anu menjadi pejabat itu, ternyata hari-harinya tidak disiplin, kemudian juga mentalnya korup, juga akan mengganggu kita. Nah, tapi sebenarnya tidak itu yang jadi ukuran kita. Ukuran kita adalah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Syukur-syukur juga kita melihat contoh-contoh yang pas gitu ya. Kita melihat ada di Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung itu ternyata orang baik gitu ya. Tidak ada kita dengar celahnya, baik dari segi korup atau tidak, disiplinnya, kehidupannya, bahkan kekayaannya. Kita lihat mobilnya hanya mobil Terios kayak mobil Pak Ibnal yang dulu yang udah dijual itu. Pak Sunarto WKMA ternyata juga orang baik ya. Bukan sekarang saja, zaman-zaman dulu juga sudah terkenal baik. Kemudian kita kalau di Badilang ini kenal Pak Boy ya, jadi direktur, ternyata juga orang baik. Ini saksinya banyak di sini. Golongan 4C sudah jadi hakim tinggi, eselon 2. Tapi ternyata kita telusuri nggak ada pernah diminta-minta, di lobi-lobi, itu semuanya mengalir begitu saja, tidak pernah jadi ketua pengadilan. Kalau contoh-contoh seperti itu yang kita lihat, ya agak membuat kita semangat. Tapi sebaliknya seperti yang sampaikan tadi, kita akan kurang semangat untuk jadi orang baik ketika orang-orang yang berhasil itu kita lihat ternyata bukan orang baik. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, bahkan itu dikatakan oleh Rasulullah pakai sumpah ya. Salah satu
kata Rasulullah, ada 3 hal, uqsimu alaihinna, saya bersumpah kata Rasulullah, wa uhadditsukum hadisa, untuk menceritakannya kepadamu, fahfazuh, jaga ini pakai sumpah kata Rasulullah. Pertama, mana tasamalu abdi bisadaqah, tidak akan berkurang harta seseorang dengan disedekahkan. Itu jaminan Rasulullah pakai sumpah. Kalau kita nggak yakin, berarti dengan Rasulullah sendiri kita nggak yakin. Yang kedua, ma zalama abdun mazlamah wa sabara anha illa zadahullahu izzah. Setiap orang yang disakiti, dizolimi, kemudian dia bisa bersabar dan memaafkan, maka yang akan bertambah pada dirinya hanyalah kemuliaan. Yang ketiga, ma fataha abdul babal mas'alah, ketika seseorang membuka diri untuk meminta-minta, suka meminta, illa fataha Allah babal fakri, maka Allah juga akan membuka kepadanya pintu kemiskinan. Jadi hadis ini menjelaskan 3 hal. Kalau orang bersedekah maka dia akan tambah kaya, orang pemaaf dan sabar akan bertambah mulia, dan orang peminta-minta itu akan bertambah miskin. Itu janji Rasulullah, dan Rasulullah bersumpah untuk menjelaskan itu. Jadi kalau kita bisa meyakini, ya kita coba terapkan 3 hal ini. Kita punya harta, kita sedekahkan. Kemudian sehari-hari dalam menjalani kehidupan kita berusaha jadi orang sabar, orang pemaaf. Kemudian yang ketiga, kita selalu berusaha ya untuk tidak meminta-minta. Kemudian kalau kita logikakan, memang nggak pas logikanya. Kalau bersedekah itu kan harta kita berkurang, tetapi Rasulullah mengatakan tidak, karena di situ nanti ada yang namanya berkah. Berkah itu hanya Allah yang tahu. Bisa saja ada satu pintu uang kita keluarkan dari satu jalan, tapi ternyata di jalan yang lain masuk. Bisa juga nilai uang itu sendiri. Ketika ternyata banyak orang ya punya uang banyak, tapi ternyata selalu merasa kekurangan. Tapi ada sebaliknya, uang yang orang yang uangnya mungkin ya pas-pasan, tapi selalu merasa cukup. Itu juga kita menilai kekurangan dari segi keberkahan. Bahkan ada hadis lagi mengatakan, juga mungkin agak berat kita laksanakan. Pertama kata Rasulullah, sil amman qata'ah, jalin hubungan silaturahmi dengan orang yang bermusuhan denganmu. Kemudian yang lain, a'ti amman haraman, memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Kemudian satu lagi, wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang menyakitimu. Ya, kalau kita kan maunya kalau kita disakiti kita membalas gitu. Kalau orang pelit ke kita, kita juga harus pelit ke dia. Kalau orang bermusuhan dengan kita lebih memusuhinya lagi. Itu tabiat manusia. Tapi ternyata kata Rasulullah, kemuliaan itu terletak pada hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah. Mari kita selalu berusaha untuk menjadi baik dan menjadi lebih baik, terutama sesuai dengan panduan-panduan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Di PTSP, kawan-kawan berusaha selalu baik. Kalaupun orang marah-marah, kita tetap tersenyum gitu ya. Tapi sebenarnya bukan di PTSP saja, bendahara juga begitu kan. Kalau ada orang nanya-nanya uang, nggak boleh marah-marah ya. Kepegawaian juga begitu, kalau orang minta cuti juga harus dilayani dengan senyum, karena senyum juga sedekah. PP juga begitu, semua kita lah. Jadi bukan karena ZI saja kita senyum-senyum, ada 5R, 5S itu ya. Tapi memang itu adalah ya husnul khuluq, akhlak yang paling bagus ya, bukan hanya karena kita dipaksa. Karena mohon maaf ya, kita selalu membanding-bandingkan. Kalau kita berobat di rumah sakit, dilayani oleh bidan, kayaknya bidan cerewet gitu. Tapi kalau kita ke rumahnya,
kok bisa berubah dia jadi tidak cerewet? Itu ada apa? Itu kan berarti dia aslinya tidak baik. Baik itu karena ada maunya. Coba lo apa yang merasakan itu. Makanya orang kalau ada maunya baik itu bukan orang baik gitu. Karena dalam peribahasa orang barat mengatakan everybody is bosan. Semua orang itu dianggap membosankan, memuakkan. Ya, except when we need it. Kecuali kita butuh dengan orang itu. Kalau ada kita perlu ke orang itu baru kita baik. Tapi itu bukan, itu pertanda bahwa orang itu tidak baik. Kalau orang baik itu pasti dalam semua kehidupan. Itu saja mungkin ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berusaha ke depan seperti itu, termasuk juga kegiatan ini Pak Dayat ya, semakin bagus semakin baik. Sesekali pakai snack juga ya. Ya tapi piti musola tuh dan cancang agung masuk untuk snack sebagian. Itu saja mungkin apa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.